Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada subuh hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita setelah kita dimatikan beberapa saat. Mudah-mudahan amanah hidup di hari ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah masuki kajian masih tentang al-aqidah billah, tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai kita membahas tentang rububiyatullah, tentang rububiyah terkait dengan Allah sang pencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menciptakan segalanya, menghidupkan, mematikan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam. Sudah kita bahas. Kemudian kita juga sudah memulai kajian tentang sifat Allah dan Asmaul Husna. Kita sudah mulai membahas tentang sifat Allah dan Asmaul Husna. Dan sini kita sudah mulai. Kalau yang pertama kita mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat ciptaannya yang ada di alam. Kita mengenal Allah lewat ciptaannya yang ada di alam ini, sehingga kita sampai kepada kesimpulan bahwa Allah Maha Segalanya karena yang diciptakan ini luar biasa. Kalau yang sekarang kita pelajari adalah sifatullah dan Asmaul Husna ini, mengenal tentang siapa ya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya dan nama-namanya. Ini yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah tentang sifat wujud. Kita sudah membahas tentang sifat wujud, dan dari sifat wujud ini ada beberapa nama yang menguatkan sifat wujud. Al-Haq, An-Nur, Az-Zahir, dan Al-Batin. Ini sudah kita bahas. Kemudian yang kedua juga sudah kita bahas sifat kudrah. Sifat kudrah. Sifat wujud artinya adalah bahwa Allah ini ada, ya, bahwa Allah ini ada. Maka banyak nama kemarin sudah kita bahas yang menunjukkan dan menguatkan sifat wujudullah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat kudrah adalah menunjukkan tentang kemahakuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuatan dan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin sudah kita bahas juga beberapa nama yang menguatkan sifat kudrah ini. Di antaranya adalah Al-Qawi, Al-Matin, ya, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Wajid, Al-Muqit, Malikul Mulk, ya, Al-Malik, dan Al-Waris. Ini yang sudah kita bahas. Dan insyaallah subuh hari ini kita akan bahas lagi sifat yang ketiga, yaitu sifat iradah. Ya, sifat iradah. Bapak sekalian,
Sifat iradah, yang dimaksud dengan iradah adalah kehendak, ya, yang tak terbatas. Itu namanya iradah, kehendak. Jadi itu sifat iradah. Kalau kita manusia juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat ini. Iradah namanya juga, yaitu kehendak. Kita rencana mau bangun jam sekian, nanti subuhnya di Fastabiqul Khairat mau ikut kajian, itu kita bisa merencanakan apa yang kita inginkan. Nah, itu ada iradah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hanya iradah kita ini terbatas, ya. Iradah kita terbatas. Pepatah kita itu sudah bagus itu. Maksud hati memolok gunung. Ya. Ya, apa daya tangan tak sampai. Jadi kita memang punya, ya, sangat-sangat punya keterbatasan, pengennya banyak, ya, maunya banyak, tapi banyak hal yang memang dibatasi dan terbatas. Tetapi secara umum kita tidak akan dihukum, tidak akan diberikan sanksi kalau kita tidak mampu melakukannya. Kita hanya diberikan sanksi sebatas kalau kita mampu, kita tak melakukannya. Jadi kita tuh hanya diberikan sanksi, disuruh sesuatu, kita bisa melakukannya, kita nggak mau melakukannya. Nah, itu. Dari situ kemaha adilan Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jika dapat melaksanakan apa yang kita kehendaki, ya, sebaliknya kita juga dapat meninggalkan pekerjaan tersebut. Jadi kita mau melaksanakan, mau meninggalkan pekerjaan, itu kita punya keleluasaan. Mau melakukan, tidak mau melakukan, itu kita punya keleluasaan. Dengan demikian, dengan dimilikinya sifat kehendak, manusia lebih terasa sempurna daripada jika ia tidak memilikinya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala kasih kita itu sifat kehendak, iradah. Lalu dalam hubungan ini kita perlu ketahui bahwa kehendak, iradah Allah tidaklah terbatas sebagaimana iradah makhluk. Jadi sifat yang ada pada manusia, ya, itu adalah sebagian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah punya kehendak, manusia dikasih kehendak, tetapi kehendak Allah tidak terbatas, kehendak, ya, manusia terbatas. Iradahnya bersifat sempurna. Iradahnya bersifat sempurna, mencakup segala perkara yang dikehendakinya untuk dilaksanakan, ya. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, ya, kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa untuk menghalanginya, ya. Tidak ada yang bisa membatasinya kalau Allah sudah berkehendak. Bisa kita lihat pokoknya surah Al-Qasas ayat 68, ya. Surah Al-Qasas ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Subhanallah
subhanallahi wa ta'ala amma yusyriku. Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan Tuhanmu menciptakan apa saja yang Dia kehendaki dan memilih apa saja yang Dia kehendaki. Maka nalahumul khiyarah. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Jadi kalau Allah berkehendak untuk menciptakan apa yang Dia kehendaki, Allah memilihkan untuk kita apa yang Dia kehendaki, kita nggak bisa memilih. Contoh, kita nggak bisa milih kalau Allah berkehendak kita ini dikasih anak laki-laki, dikasih anak perempuan, kita dilahirkan dari orang tua siapa, kita dilahirkan di mana, itu kita nggak bisa milih itu. Ya, kita nggak bisa milih. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merancang semuanya. Ya, kita dilahirkan di tempat ini, kita dilahirkan dari orang tua ini, ya, kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki, seorang perempuan. Ya. Nah itu yang begitu-begitu iradah sempurna yang Allah Subhanahu wa Ta'ala miliki. Itu sudah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah berencana, Allah sudah menginginkan sesuatu dalam hal itu, maka tidak ada yang bisa untuk mengelak, ya, dan tidak ada yang bisa untuk menolak. Kemudian Al-Baqarah 253. Al-Baqarah 253. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus walau syaa Allah maqtatada alladzina min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau syaa Allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Ya. Di antara potongan maknanya, seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, kan tapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Walakinallaha yaf'alu ma yurid. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Nah, hadirin rahimakumullah, itu sifat iradah, ya, sifat iradah. Masih surah Hud ayat 107. Surah Hud ayat 107. Hud 107, Allah berfirman, khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Ya, inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Tuhanmu maha melaksanakan, maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Jadi kalau sudah Allah berkehendak, maka Allah akan melaksanakan kehendaknya. Ya, Dia fa'al, ya, fa'al, Dia maha pelaksana apa yang Dia kehendaki.
Nah itu sifat iradah. Hadirin rahimakumullah, terdapat perbedaan antara sifat kudrah dengan sifat iradah. Iradah dikhususkan bagi kemungkinan yang secara akal dianggap mubah, seperti ada atau tidak ada, moral atau material, panjang atau pendek, keras atau lunak, dan sejenisnya. Sedangkan kudrah adalah melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh iradah. Misalnya mengadakan sesuatu dari tidak ada dan mengubah ada menjadi tidak ada. Jadi kalau kudrah melaksanakan apa yang telah Allah kehendaki, ya. Jadi Allah punya iradah begini begini begini, ya. Tapi kalau manusia kalau punya iradah tidak selamanya punya kudrah, ya, kemampuan untuk melaksanakan apa yang dikehendaki. Tapi kalau Allah punya iradah, maka dia punya kudrah. Apapun dia inginkan, dia pasti, ya, bisa melaksanakan apa yang dia inginkan. Nah itu perbedaan antara sifat kudrah dengan sifat iradah. Allah berfirman, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Jadi kalau sudah Allah berkehendak, iza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Ayat tersebut sangat jelas, ya, sangat gamblang menjelaskan bahwa Allah berkehendak menentukan apa yang dimauinya dan memilih apa yang menjadi kehendaknya. Ya. Jadi kehendaknya banyak, ya, dan Allah bisa mengadakan dan tidak mengadakan dari apa yang dia kehendaki. Ya, Allah bisa mengadakan tak mengadakan apa yang dia kehendaki. Yakhtar, yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Kemudian dia memantapkan di dalam hati manusia bahwa iradah Allah selalu unggul dan terus berlaku. Ya. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, nggak akan bisa untuk kita lawan, nggak mungkin kita bisa menolak. Siapa saja yang mencamkan hal ini dalam kehidupannya lalu berusaha mengamalkan apa yang diridhoi dan dikehendaki Allah, maka ia akan sampai pada derajat kebahagiaan yang agung dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Jadi hadirin rahimakumullah, oleh karena itu kita jangan melawan iradah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus menyesuaikan apa yang Allah inginkan kepada kita, jangan dilawan. Allah merintahkan kita melakukan baik, yang baik-baik, Allah turunkan aturannya, jangan dilawan. Ya, jangan dilawan. Ya, kalau melawan itu sama dengan melawan sunnatullah di alam. Ya, umpamanya udah tahu api itu panas, ya, udah tahu api panas, mau nyoba-coba, siapa tahu dingin kalau kita masuk. Kan pernah dingin zaman Nabi Ibrahim. Pada saat Nabi Ibrahim, jangan coba-coba untuk mencoba-coba untuk kayak begitu. Jadi Allah sudah berkehendak yang namanya api itu, ya, sifatnya panas, sudah tahu kita.
Tapi bisa saja kalau dia berkehendak, karena dia itu makhluknya, bisa jadi dingin. Ya. Tapi jangan melawan itu. Ya. Jangan melawan itu. Karena kejadian kayak begitu adalah kejadian yang sangat-sangat, ya, sangat-sangat jarang, ya. Dan tapi kalau Allah berkehendak, apapun bisa jadi. Ya. Apapun bisa jadi. Masa cuman, ya, memukulkan tongkat ke tepi pantai begitu, laut bisa terbelah umpamanya. Tapi kan yang memerintahkan itu kan Allah. Ya. Musa, pukulkan tongkatmu. Ya. Pukulkan tongkatmu. Karena itu perintah Allah, dilakukan sama Nabi Musa. Ya. Akhirnya terbelah laut. Nah itu kalau Allah berkehendak. Jadi kalau Allah perintahkan apapun, kita jangan ragu melakukannya. Ya, kita jangan ragu melakukannya. Nah ini yang dikatakan di sini, kalau kita memahami ini, ya, apapun kehendak Allah jangan dilawan. Ya, jangan dilawan. Laksanakan. Musa pertama ketika suruh melempar tongkat, ya, suruh melempar tongkat. Musa, di tangan kananmu itu apa? Ya. Di tangan kananmu apa? Kata Musa, hiya asai atawakku 'alaiha wa akhushu biha 'ala ghanami. Ini tongkatku. Tongkatku biasanya aku untuk bertelkan, ya, jalan dan untuk, ya, untuk menggiring kambing. Alqiha ya Musa, kata Allah. Qala alqiha ya Musa. Lemparkan Musa. Ya, lemparkan. Alqiha ya Musa. Wa alqaha. Lemparkan sama Musa. Karena Allah yang memerintahkan. Wa alqaha. Maka dilemparkan oleh Musa tongkatnya itu. Fa idza hiya hayyatun tas'a. Tiba-tiba tongkat berubah menjadi ular yang bergerak-gerak. Setelah menjadi ular, Musa ketakutan. Musa ketakutan. Lalu Allah perintahkan, khudha. Qala khudha. Ambil Musa, wala takhaf. Jangan kamu takut. Sanu'iduha siratahal ula. Kami akan balikkan dia ke bentuknya yang semula. Kalau kita nggak yakin kan, mau ngambil lagi ini ular nih, ular. Tapi kalau perintah Allah diambil, balik lagi jadi tongkat. Nah, jangan melawan kehendak Allah. Ya, kalau Allah berkehendak, ya. Nah, kehendak Allah banyak, ya. Ya, kehendak Allah sangat banyak. Kayak api tadi, Allah kehendaki dia hukumnya adalah panas. Ya, maka nggak boleh untuk dilawan, ya, dengan cara sengaja melawannya atau apapun. Dan Allah kalau berkehendak merintahkan kita sholat, laksanakan sholat, karena itu untuk kebaikan kita. Terus kayak begitu. Jadi ini karena kehendaknya nggak boleh dilawan dan nggak bisa dilawan, ya, nggak bisa dilawan. Baik. Nah kalau kita melaksanakan ini, maka insya Allah kekuatan-kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan kepada kita. Ya, kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan. Nah di sini tidak disebutkan sifat iradah ini turunan dari nama. Ya. Lanjut ke sifat ilmu. Ya. Lanjut ke sifat ilmu. Ada sifat wujud, kemudian sifat qudrah, kemudian sifat iradah, dan sekarang sifat ilmu. Ya, sifat ilmu. Kesempurnaan dan kekokohan jagat raya ini terlihat jelas. Ya. Dan Allah menghendaki kita untuk terus tafakur tentang alam ini nih. Jangan kita malas tafakur, karena diantara cara untuk selalu
merasakan kebesaran Allah itu adalah dengan tafakkur. Ya. Seperangkat aturan yang menjadi ketetapan Allah tidak sedikit pun mengandung kekurangan, kelemahan ataupun kesalahan. Ya. Jadi alam dicipta, kemudian dibuat namanya sunnatullah, ya, dibuat namanya sunnatullah, hukum untuk mengatur alam ini. Sayang ilmu kita ini banyak diambil dari yang asalnya dari kita, pindah ke barat, kemudian sebagian pada saat itu orang-orang barat alergi dengan agama karena pernah terjadi pernah terjadi bukan lagi gesekan, perseteruan antara ilmu dengan agama, ya, antara ilmu dengan agama, sehingga mereka alergi dengan agama, ya. Nah, akhirnya hukum-hukum yang diatur oleh Allah di alam ini mereka sebut dengan hukum alam, ya, hukum alam, bukan hukum Allah yang ada di alam, ya. Kita pun kadang-kadang latah juga ngomong gitu, ya. Ini hukum alam, seolah-olah alam itu menciptakan hukum sendiri, gitu ya. Bukan hukum alam, itu sunnatullah namanya, ya, sunnatullah. Allah ciptakan alam, Allah ciptakan hukum yang mengatur alam ini, ya, bagaimana dia bergerak dengan hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, ya. Ya, yang paling banyak Allah ajak kita berpikir kan tentang matahari, tentang bulan, ya, tentang planet, tentang langit, tentang bumi. Itu paling banyak Allah ajak kita berpikir, ya. Matahari umpamanya, hukumnya itu nggak pernah dia monggok sedikit pun, ya. Bergerak dari timur menuju barat terus dalam waktu sekian jam. Bulan juga sudah sangat teratur, ya. Satu bulan itu adalah 29, 30 hari, itu sudah betul-betul teratur, ya. Dan tidak akan rusak sistem ini, aturan ini, sampai nanti memang sudah ditentukan Allah, ya, mau kiamat, ya, mau kiamat. Begitulah aturannya, ya, begitulah aturannya. Allah buat aturan yang luar biasa. Umpamanya tentang manusia, seorang janin itu berada di rahim ibunya sekitar 9 bulanan, ya, sekitar 9 bulanan. Udah itulah aturannya, udah kayak begitu dari kapanpun, ya, sekitar itu. Lebih kurangnya itu ada, tetapi secara umum adalah seperti itu. Nah, jadi hukum-hukum yang ditentukan Allah ini sangat ajak, ya, sangat rapi, dan itu nanti yang menunjukkan tentang ilmu, ya. Ketepatan sesuatu itu, ya, bersumber dari apa? Dari ilmu, dari ilmu. Nah, pada sisi lain, semua manusia yang adalah makhluk ciptaannya dapat menerima ilmu dan berbagai pengetahuan, padahal ilmu merupakan sifat kesempurnaan. Jadi manusia ini meskipun, ya, sangat banyak kekurangannya, juga bisa memiliki ilmu yang kadang-kadang Masya Allah, ilmu manusia saja membuat sebagian manusia berdecak kagum dengan teknologi yang diciptakan oleh manusia. Itu hanya bagian kecil dari yang Allah berikan kepada kita manusia, ya, itu bagian kecil, itu saja sudah luar biasa. Nah,
Kalau kita kagum dengan karya teknologi manusia dengan ilmu yang diberikan Allah kecil saja. Karena wa utitu minal ilmi illa qalila. Ya. Kalian tuh dikasih ilmu cuma sikit ya kira-kira. Illa qalila. Sikit ya. Nah, kira-kira bagaimana kita membayangkan tentang ilmu Allah itu? Kalau manusia itu sedikit ya dikasih, udah kita bisa melihat karyanya, masya Allah, ya, luar biasa. Ya. Bagaimana dengan ilmu Allah? Ya, bagaimana dengan ilmu Allah? Nah, itu menggambarkan tentang luar biasa ya, ilmu, ya, sifat ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hal ini kita camkan, kita merasa yakin bahwa Allah yang telah menyempurnakan ciptaannya, baik jagat raya maupun manusia, maka ilmu Allah jauh, sangat-sangat nggak mungkin kita bisa bayangkan. Oleh karena itu, tercapailah kesempurnaan dalam mencipta dengan berbagai aturan yang sangat rinci, ya, dengan aturan yang sangat rinci. Kita sedikit menemukan itu. Nah, makanya saya katakan di beberapa kesempatan sebelumnya ya, bahwa kita itu hanya bukan creation kita, hanya invention aja. Kita hanya invention aja. Makanya disebut dengan penemu. Kenapa disebut dengan penemu? Menemukan sesuatu yang sudah ada, dirakit-rakit, dihubung-hubungkan antara satu dengan yang lain, jadilah dia gitu. Padahal sesuatu sudah ada, bukan mencipta dari awal, bukan. Benda-benda, unsur-unsur itu sudah ada, tinggal bagaimana ini, tambah ini, dikurangi ini, jadilah ini. Nah, itu manusia, invention aja dia. Ya, hanya menemukan, terlalu berani mengatakan pencipta. Terlalu berani untuk mengatakan pencipta. Ya, dia hanya penemu. Ya, dia hanya penemu. Menemukan unsur ini, tambah unsur ini, kurangi unsur ini, jadilah ini. Nah, itu penemu saja. Ya. Nah, oleh karena itu tercapai kesempurnaan sifat Allah. Melalui firman-Nya, Allah menyifati zatnya sebagai maha berilmu. Ya, alim. Ya, Allah menyifati dirinya adalah al-alim. Ya, al-alim, maha berilmu. Ya. Untuk membuktikan itu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama setelah Al-Fatihah turunkan Al-Quran, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fi. Ya. Ya. La raiba fi. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Langsung nantang begitu dari awal. Ya. Tantang begitu dari awal. Kemudian kepada Nabi Muhammad, ya, Allah perintahkan untuk nantang semua manusia. Silahkan buat seperti Al-Quran. Ditantang lagi. Ternyata nggak semua, tidak ada yang baik bisa semua Al-Quran. Kemudian diturunkan tantangannya 10 surah saja, ya, 10 surah saja. 10 surah ternyata nggak ada yang mampu. Sampai hari ini tantangan itu terbuka, ya, sampai hari ini tantangan terbuka. Kemudian nggak ada yang mampu 10, 1 surah saja, ya, fa'tu bisuratin min mislih. 1 surah saja. 1 surah kan tidak ada ditentukan seperti surah Al-Baqarah, enggak. Ya. Surah paling pendek apa? Iya, Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Ya, itu paling pendek. Ternyata sudah 15 sahabat nggak ada yang berani. Ya, nggak ada yang berani. Pernah ada yang memberanikan diri langsung jatuh,
ya nama baiknya. Kenapa? Terlalu jauh untuk bisa ya dari segi bahasa, orang-orang yang ahli bahasa, dari segi makna kedalaman, nggak ada yang bisa. Rasa itu nggak bisa ya, nggak bisa sama sekali menyamai. Nah, jadi Allah menyifati dirinya Al-Alim, ya, Al-Alim. Ini kitab yang betul-betul tak pernah orang, ya, bahasa Rasulullah itu la yamallu min kasratir rad, tidak akan pernah bosan karena sering mengulang. La yamallu min kasratir rad, tidak akan pernah bosan karena sering mengulang. Apa itu? Al-Quran. Nggak pernah akan bosan orang mengulang-ulangnya. Makin didalami kok makin banyak mutiara-mutiara yang ketemu lagi gitu. Itu, nah di situ yang ya, selain di alam ini, Quran itu merupakan sumber ilmu yang paling utama, menggambarkan tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, menggambarkan tentang ilmu Allah di situ. Kita lihat. Yang ilmunya itu mencakup segala sesuatu, termasuk molekul yang paling terkecil. Ya, makanya ya, sering kita sebut ya, antar makhluk yang ada ini ada mata rantai kehidupan. Gitu ya. Itu ya, bagaimana Allah mengatur semuanya itu ada kaitannya, saling membutuhkan di antara kita semua membutuhkan itu. Yang paling kecil pun Allah ciptakan itu untuk, coba bayangkan kalau ada ya, kalau tidak ada makhluk-makhluk kecil kayak begini yang mengurai kotoran kita umpamanya. Ya. Mau jadi apa dunia ini? Ya. Mau jadi apa dunia ini? Yang begitu aja. Itu nggak pernah kelihatan tuh makhluk itu tuh. Tapi fungsinya Masya Allah. Ya, fungsinya Masya Allah itu. Nah, jadi banyak Allah ciptakan sesuatu yang kadang-kadang kita nggak paham gitu. Saya pernah baca buku di mana gitu ya, tentang peran-peran tentara-tentara Allah yang hampir tak pernah kita renungkan maksudnya atau manfaatnya. Umpamanya bahasa mereka tuh waktu itu saya baca tuh kerengga. Itu kalau nggak ada kerengga katanya menjaga buah-buah yang bermunculan itu, maka banyak sekali buah yang tak sampai kepada kita matang. Ya, gara-gara ya tidak ada yang menjaga itu. Yang gara-gara dia jaga, maka nggak ada makhluk-makhluknya untuk melawan untuk menyentuh itu, sampailah manusia bisa makannya. Nah kalau dia hilang, terlalu banyak nanti buah-buahan yang sudah nggak bisa kita makan umpamanya. Nah itu banyak hal tentara-tentara Allah di muka bumi ini yang tak kelihatan tetapi manfaatnya luar biasa. Semuanya itu maksud yang disebutkan oleh Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, tidak ada yang Engkau ciptakan itu sia-sia. Ya, nggak ada yang sia-sia. Baik, An-Nisa ayat 32. An-Nisa ayat 32. Allah berfirman di ujungnya aja, innallaha kana bikulli syai'in alima. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Kemudian Al-An'am 59. Al-An'am 59. Nah ini
lebih detail. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib. Wa indahu mafatihul ghaib, dia punya kunci-kunci gaib. La ya'lamuha illahu, yang tidak diketahui kecuali oleh dirinya. Ya. Dan itu tersimpan di namanya Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu gudang data, ya. Dia gudang data. Al-Mahfuz, Mahfuz artinya terjaga. Al-Mahfuz itu terjaga, yang nggak mungkin dihack oleh siapapun. Nggak mungkin bisa dibocorkan itu, rahasia langit itu nggak bisa dibocorkan. Ya, Lauhul Mahfuz itu terjaga. Nggak ada yang bisa, ya, meretasnya. Nggak mungkin ada yang bisa meretasnya. Nah di situ la ya'lamuha illahu, tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah. Nah digambarkan oleh Allah, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dia mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada ya sehelai daun pun yang jatuh, yang gugur, kecuali dia tahu. Ya. Wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada yang jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu pun yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Nah sedikit sekarang udah mulai ilmu manusia bisa menggambarkan, kalau kayak gini kayak mustahil gitu ya. Sekarang ilmu manusia sudah mulai bisa menggambarkan betapa sedikit ilmu manusia saja sudah, ya, sudah menggambarkan betapa hebatnya ilmu. Bagaimana ilmu Allah gitu ya. Dengan satelit umpamanya, apa kandungan bumi, apa kandungan laut, kebaca. Ya, kebaca. Dengan CCTV kejadian daun jatuh bisa, ya, bisa kelihatan. Nah, bisa kelihatan. Maka yang kayak begini jadi sangat tidak mustahil. Sangat tidak mustahil. Allah gambarkan semuanya bisa ketahuan. Jadi kalau ada yang mau sembunyi, nggak mungkin. Nah ini jadi kita dengan sifat ini sebenarnya yang mau kita tanamkan dalam diri kita adalah kita mau sembunyi di mana, ya, mau sembunyi di mana. Dan yang membuat kita aman apa, nyaman apa? Allah yang Maha tahu dengan maksud saya. Ya. Jadi nggak perlu kita ungkapkan ke manusia sampai gerak, ya, terbetik di hati niat kita itu Allah tahu. Jadi kita menjadi nyaman karena tidak diketahui oleh Allah. Niat saja, niat baik saya sudah ditulis oleh Allah pahala, dan itu nggak pernah ada yang terlewat. Terekam semuanya, terekam semuanya. Apa sekarang disebut dengan apa namanya, real time, ya, real time, langsung, nggak pernah mati. Iya, kalau CCTV bisa dimatikan, ya. Iya, ini nggak pernah mati, sistem itu nggak pernah mati, Masya Allah. Jadi oleh karena itu kita menjadi sangat tenang untuk berbuat baik, untuk melakukan apapun, dan jangan tenang melakukan kejahatan meskipun kita rencanakan tersembunyi seperti apapun. Nah, jadi itu yang kita bisa dapatkan dari sifat ilmu. Nah nanti sifat ilmu ini banyak turunan namanya. Ya, sifat ilmu turunan namanya banyak. Insya Allah kita akan
pelajari pada kesempatan yang lain, karena sifat ini sangat luas implikasinya dalam kehidupan manusia. Maka kita perlu perdalam ya, pelajarannya dalam kesempatan yang akan datang insyaallah. Baik, silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Secara kematian manusia itu semua takdir kan sudah dicatat di Allah. Apakah itu salah atau Allah bisa merubah? Allah, saya Allah bukan manusia. Allah, apakah Allah bisa merubah takdir misalnya matinya kita dalam lauh mahfuz itu, Ustaz? Atau itu secara sakral, misalnya udah dicatat tanggal sekian itu nggak bisa berubah. Karena kadang kalau orang udah divonis sama dokter sama manusia 3 bulan meninggal, atau bisa sampai 1 tahun 2 tahun. Nah, catatan di lauh mahfuz itu apakah sesuai yang Allah catat dan tidak bisa diubah lagi atau gimana? Mohon penjelasannya. Iya. Ya, jadi aturan berlaku, walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sunnatullah tidak akan berubah, catatan takdir juga tidak akan berubah. Hanya yang jadi diskusi para sahabat waktu itu ya adalah semacam ada plan A, plan B. Ya. Ini diskusi Umar ketika dengan sahabat yang lain ketika bergerak ke sebuah daerah di Syam, perbatasan, dapat info di Syam lagi ada taun amwas namanya, ada semacam penyakit menular yang mematikan. Ya, penyakit menular yang mematikan. Kata Umar, kita pulang aja. Ya, kita pulang saja. Ini bahaya kalau kita masuk. Bahaya kalau kita masuk. Sahabat yang lain dengan alasan takdir, ya, namanya umur udah ditentukan Allah, gitu ya, ditentukan Allah. Masa kita takut? Ya, masuk aja, gitu ya. Ya, masuk saja. Nah, debatnya agak lumayan di perbatasan itu ya, mau masuk atau lanjut atau pulang, Ternyata yang memutuskan perkara itu adalah seorang sahabat, saya lupa namanya. Saya mendengar dari Rasul, kalau mendengar kayak begitu pulang. Ya, jangan masuk ke sebuah tempat lagi seperti itu. Nah, bahasa mereka itu nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari satu takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Ya, lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Ya. Jadi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan irodah, usaha, kemampuan dengan usaha kita itu untuk melawan takdir. Bahasa sudah bukan melawan itu sebenarnya. Bukan melawan takdir. Tetapi untuk kita diperintahkan untuk tetap berada di koridor aman. Karena itu perintah Allah. Nggak boleh masuk ke kawasan yang berbahaya, ya, masuk ke kawasan berbahaya. Nah, itu takdir Allah Subhanahu wa taala juga. Tapi kalau ternyata juga lari dari situ juga sudah nggak selamat juga, ya itu sudah takdir yang lain. Jadi namanya itu ketika berobat umpamanya, itu namanya pindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Takdir Allah Subhanahu wa taala kita sakit, ya, tapi perintah Allah yang lain adalah kita disuruh berobat.
disuruh berobat. Ternyata berobat pun itu juga tidak membawa kesembuhan. Nah, disitulah akhir daripada ya, usaha kita, ya, akhir dari usaha kita. Jadi bukan merubah yang ada di sana, ya. Ada pilihan-pilihan. Ya. Kalau manusia berusaha, dia akan mendapatkan pilihan yang ini. Ya. Jadi tidak ada perubahan dalam takdir. Ya. Allah. Waalaikumsalam. Manusia itu niat itu sendiri, iroda manusia itu sama dengan niat itu sendiri. Karena kalau niat itu baik kan itu pahala, dilaksanakan jadi berpahala lagi. Sementara kalau niat jahat, kalau tidak dilaksanakan. Saya tanyakan apakah kan mustahil iroda Allah itu tidak baik. Yeah. Jadi iroda Allah itu semuanya itu baik. Tidak kalau manusia ada iroda yang tidak baik. Apakah seperti itu? Jadi artinya kita sebenarnya apapun itu kita akhirnya karena iroda Allah itu baik. Ya, apakah menuju tempat apa tadi pandemi atau apa tadi Umar kembali ke Madinah atau ke Mekah bagian dari tadi mengikuti kehendak Allah karena itu baik juga kan karena semua baik dan Allah takdir Allah jadi memang saya Allah tidak. Iya. Jadi kita dalam menjalani hidup itu selalu dalam keadaan dikondisikan Allah Taala kemudian baik. Iya. Kita bagian dari ciptaannya dan itu namanya husnuzon billah namanya. Ya. Berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin ya innallaha la ya'muru ya, bil fahsya. Allah enggak akan memerintahkan kita untuk melakukan yang tidak baik. Ya, dengan yang kotor, tidak baik. Itu sudah ya Allah Subhanahu wa taala rahimun bi ibadih. Kalau gambaran daripada Rasulullah itu jalan dengan sahabatnya, lihat ada ibu-ibu gendong anaknya luar biasa, kata Rasul, kebayang nggak si ibu ini melemparkan anaknya buang kayak gitu? Nggak mungkin lah wahai Rasul, ya. Kata Rasulullah, arhamu li ibadi min hadhil li waladiha. Allah jauh lebih sayang dibanding kepada hambanya dibandingkan si ibu ini dengan anaknya. Ya. Jadi nggak mungkin itu terjadi. Hanya dia yang menjaga ritme itu kadang-kadang muncul suuzon dengan Allah itu. Nah, kita perlu sekali mempelajari Asmaul Husna nanti secara baik, mendalam, ya supaya kita kenal Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Ya, sehingga enggak muncul ya suuzon dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Ya Allah jauh lebih sayang kepada makhluknya dibandingkan si ibu ini dengan anaknya. Ya. Allahu alam, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan kita akhiri kajian kita pada subuh hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.